Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri dari Fakultas Hukum. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang materi yang diampu oleh Ibu Arum Widya Astuti SHMH yang bertema tentang hukum administrasi negara. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Simak video ini. Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai konteks seperti negara hukum dan sunnah atau demokrasi lain, yaitu demokrasi Islam. Negara hukum menurut konsep Eropa, kontinental yang dinamakan Reichsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon atau rule of law, konsep sosialis majority, dan konsep negara hukum Pancasila. Menurut Aristoteles, satu negara yang baik ialah negara yang memerintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Menurut dia, ada 3 unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu pertama, pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan yang dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara semena-mena yang menyampingkan konstitusi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah despotik. Negara hukum demokratis. Demokrasi penyelenggaraan negara itu harus bertumbuh pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan prinsip dan anak. Sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan lagi. Menjadi negara hukum demokratis karena di dalamnya mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. BPJM dan BPJM menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi tersebut sebagai berikut. Prinsip-prinsip negara hukum: 1. Perlindungan hak asasi. 3. Pemerintah terikat pada hukum. 4. Monopoli paksaan pemerintah untuk mengganggu penegakan hukum. 5. Pengawasan oleh hakim dan hakim. Prinsip-prinsip demokrasi: 1. Perwakilan politik. 2. Pertanggungjawaban politik. 3. Pemekaran kewenangan. 4. Pengawasan dan kontrol. 5. Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum. 6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Selanjutnya, tugas-tugas pemerintah sentralisasi seluruh bidang-bidang pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi, tugas-tugas pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh satuan pemerintahan daerah yang seluruhnya bertumbuh pada prinsip otonomi. 4. Negara Hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Sebagai negara. Kenalkan, nama saya Bizanski Tamulna. Di sini saya akan membawakan materi B. Pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara. 1. Persilahan. Secara teoritik, hukum administrasi negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan dan keberadaannya sesuai dengan konsepsi negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum
tertentu. 2. Pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum dari peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintah. Dalam arti sempit, apa yang administrasi negara, peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara, dan sebagian peraturan-peraturan itu dibentuk pula oleh administrasi negara. 3. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Dalam penyelesaian hukum melalui upaya administrasi dan dalam penegakan hukum administrasi negara atau pada penerapan sanksi administrasi yang semuanya itu menjadi objek kajian hukum administrasi negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan yang menjadi objek kajian hukum administrasi negara ini demikian luas, oleh karena itu tidak mudah menentukan ruang lingkup hukum administrasi negara. Keterkaitan antara HTM dan HAS yaitu A. Menurut perkataan sebagai berikut. Badan pemerintahan tanpa aturan hukum negara akan lumpuh oleh karena badan ini tidak mempunyai wewenang apapun atau kewenangannya tidak beraturan, dan pemerintah tanpa hukum administrasi negara akan bebas sepenuhnya. Oleh karena badan ini dapat menjalankan wewenangnya menurut kehendak sendiri. B. Menurut JB, JM, dan Gregi, yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan satu kesatuan, dan hukum administrasi negara dianggap sebagai tambahan dari hukum tata negara atau sebagai bagian dari hukum tata negara. Perkenalkan, saya Gunawan akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara. 1. Peristiwalan. Secara teoritis, hukum administrasi negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan dan keberadaannya sesuai dengan konsep negara hukum atau muncul bersama dengan diselenggarakan kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan tertentu. 2. Pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintah dalam hubungan dengan warga negara, dan sebagai peraturan-peraturan dibentuk pula oleh administrasi negara. 3. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Dalam menjelaskan hukum melalui upaya administrasi negara dan dalam menegakkan hukum administrasi negara atau pada penerapan sanksi-sanksi administrasi yang semua itu menjadi objek kajian hukum administrasi negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah menjadi objek kajian hukum administrasi negara ini demikian luas. Oleh karena itu tidak mudah menentukan ruang lingkup hukum administrasi negara. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.